Wasiat Bukti Cinta Yesus dan Paulus. Tulisan diinspirasi dari bacaan Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini berkelindan atau berkaitan erat tentang meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Paulus hendak naik kapal meninggalkan jemaat di Efesus dan tidak akan berjumpa mereka kembali. Yesus mengetahui bahwa Ia akan meninggalkan dunia dan tak bisa lagi menjaga murid-muridnya. Paulus dan Yesus sama-sama mengkhawatirkan keselamatan murid-murid yang mereka kasihi. Paulus mengatakan akan ada serigala-serigala yang ganas dan tidak menyayangkan kawanannya. Sedangkan Yesus berkata bahwa dunia membenci murid-muridnya. Saya teringat pada kejadian sekitar 18 tahun lalu. Saat itu saya hendak keluar kota dan meninggalkan anak-anak. Si sulung baru berusia 5 tahun dan sering sakit. Sebelum pergi, saya menuliskan banyak sekali catatan untuk dipegang pengasuh.
Jika si sulung demam sekian derajat, harus minum obat ini dengan dosis sekian. Jika muntah, obatnya ini. Jika diare, obatnya itu. Catatan diberikan komplit dengan nomor telepon dokter, rumah sakit, serta jenis golongan darahnya. Bahkan saya juga membuatkan daftar menu untuk dimasak oleh pengasuh selama saya pergi. Cukup merepotkan, baik bagi saya maupun pengasuhnya. Selama perjalanan, saya berdoa setiap hari, memohon agar Tuhan memberi kesehatan dan melindungi mereka. Semuanya saya lakukan karena saya mengkhawatirkan anak-anak selama saya tidak ada di samping mereka. Saya renungkan, Paulus dan Tuhan Yesus pastilah juga khawatir ketika hendak meninggalkan murid-muridnya, sebagaimana yang saya rasakan. Bahkan pastinya jauh lebih khawatir, karena Paulus dan Yesus mengetahui bahaya yang akan dihadapi para murid. Paulus memberikan pesan-pesan terakhir dan menyerahkan murid-muridnya dalam pemeliharaan Tuhan. Sedangkan Yesus berdoa kepada Bapa dengan doa yang sangat indah. Yesus bukan saja meminta Allah Bapa menjaga kita dari yang jahat, namun juga meminta agar kita dipelihara hingga bisa bersatu kembali dengannya dan Bapa di surga. Betapa sayangnya Yesus kepada kita. Betapa berharganya kita sebagai pengikut Yesus. Kita tak perlu lagi banyak khawatir. Yesus sudah menitipkan kita ke tangan yang sangat terpercaya, yaitu tangan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih. Engkau telah setia menjaga kami selama ini. Semoga kami selalu bisa menjalani hidup kudus seperti yang Engkau inginkan dan menyenangkan hatimu. Amin.